أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantunan Al-Quran memang sungguh menggetarkan ya ketika diperdengarkan kepada kita semua seperti itu. Semoga baik yang membacakan, yaitu Mbak Mahira, maupun yang mendengarkan, kita semuanya semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, kita alhamdulillah ya teman-teman semuanya, hari ini tepat di pertemuan ke-11 kita diperjumpakan kembali tentunya dengan teman-teman yang luar biasa istiqomah, Masya Allah. Kami beri apresiasi dulu kepada Mbak Kak Selvi dan Kak Nur Hajijah yang hari ini luar biasa sampai dengan pertemuan terakhir seperti itu, masih dengan teguh semangat dalam mengikuti kelas ini seperti itu. Dan ada pula Kak Ulfah, terus Ibu Ririn, ada siapa lagi ini? Dan Kak Mahira dan Umi, ya Allah, yang membersamai terus sampai dengan akhir pertemuan kita seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Nah, alhamdulillah hari ini kita memasuki tema Khalifah Umar bin Khattab, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang Khalifah Abu Bakar yang kita kenal sebagai seorang khalifah yang lemah lembut, namun perannya sungguh luar biasa seperti itu. Jika kita simak kembali tantangan-tantangan yang beliau hadapi, mulai dari banyaknya orang-orang yang murtad seperti itu sepeninggal Nabi Muhammad, lalu munculan nabi-nabi palsu seperti itu, tapi luar biasa sekali beliau tetap melancarkan berbagai strategi dakwah seperti itu, yang mana semuanya itu bisa terkondisikan. Ekspansi dakwah juga semakin luas seperti itu, dan pemerintahan juga semakin berjalan dengan baik. Hari ini kita memasuki tema tentang Khalifah Umar bin Khattab yang mana kita kenal sebagai singa padang pasir. Tentunya tidak kalah pula beliau dengan berperan seperti itu. Langsung saja mungkin kepada Umi dipersilahkan. Itu dikasih Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar ya. Saya cerita sebentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Saya lupa menyebutnya, kok mau akhwat wa ikhwan, kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya di sekolah profetik ya. Di sore hari ini, yaitu pada pertemuan yang ke-11 ya, pada pertemuan yang ke-11, jadi nanti kita mungkin tinggal satu kali ya, next week pertemuan terakhirnya. Di pertemuan 11 ini kita melanjutkan sejarah tentang Khulafaur Rasyidin yang kedua ya, Khalifah Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab.
Kalau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah kaum muslimin selama 2 tahun, lebih sedikit lebih 3 bulan mungkin. Khalifah Umar bin Khattab ini memerintah mulai tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, jadi 10 tahun, masa yang cukup lama. Kalau mungkin dalam alam demokrasi di Indonesia sekarang itu 2 periode gitu ya, 2 periode, dan tidak ada waktu untuk 3 periode. Oke. Kita akan mempelajari bersama tentang siapakah beliau ya, siapakah Umar bin Khattab itu. Nah, di situ teman-teman semuanya bisa lihat ya bahwa yang pertama itu ada hadis dari hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban ya, yang ini menceritakan tentang Umar bin Khattab. Teladanilah 2 orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Teladanilah 2 orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi ini menunjukkan bahwa kata-kata Rasulullah ini adalah memang 2 orang sahabat utama beliau ini adalah orang yang istimewa. Orang yang istimewa yang kaum muslimin diminta untuk mengambil keteladanan dari beliau sepeninggal Rasulullah. Itu yang pertama ya. Istimewaannya di apa saja? Istimewaannya mungkin bisa kita lihat teman-teman ya. Nanti mungkin juga di yang kedua diterangkan ya, bahwa Umar adalah pribadi jahiliyah yang masuk Islam lantaran doa Rasulullah sekitar tahun 6 kenabian ya. Ketika tahun ke-6 diutus sebagai Rasul, sebagai Nabi, maka Umar ini masuk Islam. Ini kita membaca Umar masuk Islam lantaran doa Rasulullah. Ini artinya apa? Padahal di sini seperti bertolak belakang gitu ya. Kalau kemarin kita belajar bahwa sahabat atau Khalifah Abu Bakar itu dari dulunya itu merupakan seorang sosok pribadi yang hanif, yang lurus, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamr, tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Nah, sebaliknya Umar ini cermin terbalik atau lawan dari pribadi Abu Bakar. Umar seorang pemuda saat itu, seorang pemuda yang suka mabuk-mabukan, yang suka minum khamr dengan teman-temannya. Dia juga jago gulat dan orator. Bukan mabuk-mabukan, jago gulat, orator, sudah lengkap sudah ya. Jadi kalau bahasa kita preman pasar julukannya begitu. Jadi seorang preman tapi juga dihormati karena dia seorang yang cendekia, yang pintar gitu. Umar dan sampai-sampai kan Rasulullah berdoa yang ini ya, Allahumma ayyidil Islam bi umaroin. Ya Allah, kuatkanlah Islam bi ahadi umaroin, dengan salah satu dari 2 Umar, yaitu Abi Jahlin, Umar bin Hisham, atau Umar ibn Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan satu di antara 2 Umar, yaitu Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ya. Di saat Rasulullah melantunkan doa ini adalah dua-duanya, 2 Amr atau Umar ini itu sama-sama tokoh musyrik yang kuat permusuhannya pada Islam. Dan mereka sama-sama sosok yang kuat, ya, sosok yang kuat, yang tangguh begitu, yang punya pengikut, yang punya kepribadian kokoh, yaitu 2 Umar ini, yaitu tadi Amr bin Hisham atau kita kenal dengan Abu Jahal, dan yang satu adalah Umar bin Khattab. Dan kemudian ternyata Umar bin Khattab lah yang diberikan hidayah oleh Allah, hidayah iman, kemudian masuk Islam. Ya, masuk Islam. Masuk Islamnya juga lewat atau lantaran adiknya, ya, adiknya yang lebih dulu masuk Islam, yaitu Fatimah binti Khattab.
Kita tahu bahwa adik Umar bin Khattab ini, yaitu Fatimah binti Khattab, itu menikah dengan Sa'id bin Zaid, ya, Sa'id bin Zaid, orang sahabat termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, ya, tokoh yang mula-mula masuk Islam, yang apa namanya, saat itu Umar itu karena dia gemes gitu ya dengan dakwah Islam yang semakin lama semakin banyak pengikut gitu, dan dianggap merusak persaudaraan sesama musyrik, sesama Quraisy begitu ya, memutuskan ikatan silaturahim sesama Quraisy. Itu menentang pedangnya, bawa pedang, berencana untuk mencari Muhammad, mencari Rasulullah, dan membunuh dengan pedang. Jalan ketemu seseorang yang mengatakan, mau kemana wahai kamu Umar? Mau mencari Muhammad, dan bunuh dia. Dan kata orang ini, kenapa kamu mengurusi orang lain? Ya, urusilah keluargamu sendiri. Itu adikmu itu sudah jadi pengikutnya Muhammad. Kata orang tadi. Maka kemudian Umar segera berbalik ke rumah adiknya, Fatimah. Dan kita tahu di saat itu Fatimah dan suaminya itu sedang mempelajari Al-Quran, dan salah seorang sahabat yaitu Suhaib Ar-Rumi, ya, Suhaib Ar-Rumi, yang ketika mendengar langkah Umar itu Suhaib kemudian bersembunyi di dalam rumah Fatimah. Dan yang menghadapi Umar adalah adiknya sendiri yaitu Fatimah. Saat itu Fatimah sedang belajar atau membaca surah Toha. Surah Toha. Dan Umar yang mendekati rumah adik itu mendengar bacaan itu. Menggertak adiknya. Apa yang kau baca wahai Fatimah? Tidak ada yang aku baca. Dan dia tahu Fatimah menyembunyikan di belakang badannya. Dan adiknya ini ditampar. Kita tahu ya. Umar itu dengan perempuan juga kasar gitu, menampar adiknya sampai berdarah. Nah, ketika melihat adiknya berdarah, itu baru terbitlah rasa kasihan, rasa kasih sayang di dalam hati Umar. Dan dia berusaha terenyuh gitu ya. Kenapa dia sampai memukul perempuan? Dan coba perlihatkan padaku apa yang kamu baca. Kata adiknya, tidak boleh. Kamu seorang musyrik. Gitu. Kemudian sudah timbul rasa apa ya? Cahaya hidayah itu sudah menyentuhnya. Terus kemudian diminta oleh adiknya Fatimah untuk mandi. Dan ketika setelah mandi baru dibukakan lembaran yang dibaca Fatimah yang merupakan surat Toha itu. Ada yang hafal surat Toha? Ya, nanti dibaca ya. Yang inti surat Toha itu kan awal surat Toha itu adalah Toha. Gitu. Bukanlah Al-Quran ini diturunkan untuk membuat istilahnya membuat masalah, membuat sesuatu menjadi berat gitu. Ya, kita baca ya, artinya Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menjadi masalah bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang yang beriman, tapi dia menjadi penerang, menjadi jalan solusi, menjadi penguat kolbu gitu ya. Nanti kita dibaca, saya agak lupa ya redaksinya. Nah, seperti itu. Ternyata hidayah Allah itu baru membaca beberapa ayat itu, Umar langsung terenyuh dan kemudian pengen masuk Islam gitu. Nah, itu kemudian dia diminta oleh adiknya untuk apa? Saat itu kemudian keluar Suhaib Ar-Rumi ya, yang mengajari Al-Quran Fatimah dan suaminya, dan ketemulah di rumah Al-Arqam. Di sana beliau berkumpul dan para sahabat belajar Islam gitu ya, sedang liqo, sedang halakoh Quran. Dan kemudian segera ke sana, dan para sahabat yang menyaksikan yang datang itu Umar tuh mereka sudah gemeteran gitu ya, dan yang keluar adalah Hamzah, paman Rasulullah, dengan siap menenteng pedang gitu, dan menghadang Umar gitu ya, kalau Umar mau membunuh Rasulullah. Nah, ternyata justru Umar masuk Islam begitu. Setelah masuk Islam inilah kemudian disambut dengan gegap gempita oleh kaum muslimin. Dan dengan masuk Islamnya Umar, maka dakwah menjadi berubah total. Yang kita dulu
mempelajarinya di 13 tahun kenabian ya, atau dakwah di Mekah itu kita belajar. Akhirnya kemudian Rasulullah itu berani beribadah terang-terangan, dan para sahabat berani beribadah terang-terangan di sekitar Ka'bah. Itu setelah masuk Islamnya Umar, sehingga beliau dijuluki dengan julukan Al-Faruq, sang pembeda. Pembeda kebenaran dan kebatilan, maupun pembeda fase dakwah ya, yang dulunya sembunyi-sembunyi, karena ada Umar maka berani untuk menampilkan identitas muslimnya. Dan kita juga tahu ya dari bacaan sejarah bahwa pribadi Umar bin Khattab itu adalah seorang yang sangat pemberani. Jadi tadi disinggung oleh Mbak Maulida, julukannya adalah Asadullah, singa Allah. Ya, singa Allah, seorang yang pemberani, sederhana, terus pribadi yang bahkan setan atau iblis pun takut. Ya, jadi di hadis itu dikatakan, wahai Umar, kalau engkau itu menempuh satu jalan di lembah, di satu lembah, maka setan itu akan melipir atau mengambil jalan di lembah yang lain. Karena mereka ingin menghindari Umar bin Khattab. Sampai seperti itu. Atau mungkin di kisah-kisah lain, kita bisa melihat ya, ada cerita bahwa Umar itu bisa menangkap jin atau setan yang mencuri harta di Baitul Mal, ya kalau nggak salah itu ditangkap oleh Umar, ditangkap basah gitu. Ada yang seperti, ada kisah begitu. Ya, itu sampai seperti setan takut menghindar dari Umar bin Khattab. Nah, kita biasanya manusia kan takut pada setan, pada gangguan setan. Tapi ini Umar nggak ditakuti oleh setan dan jin, nggak berani ganggu. Itu ya. Terus juga karakter pribadi Umar bin Khattab adalah jujur dan lugas. Ya. Yang ini juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah bahwa Allah telah meletakkan kebenaran pada lidah dan hati Umar bin Khattab. Itu, teman-teman semuanya, itu banyak usulan dari Umar bin Khattab itu yang sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Banyak yang sama. Misalnya, itu pas perang Badar, Rasulullah itu mengambil keputusan untuk agar tawanan perang Badar yang sejumlah beberapa orang, puluhan orang itu boleh menebus dirinya. Boleh menebus dirinya dengan membayar uang, begitu ya. Membayar uang, dan juga setelah mereka mengajari baca tulis pada kaum muslimin. Itu keputusan Rasulullah yang didukung oleh Abu Bakar. Yang pada saat itu Umar itu mengusulkan, wahai Rasulullah, biar aku penggal semua para tawanan ini. Gitu. Jadi Umar mengusulkan untuk memenggal atau membunuh seluruh tawanan perang. Ya, dan ternyata kemudian turun surah Al-Anfal atau itu Al-Anfal ya, yang menerangkan atau menguatkan bahwa tidak layak bagi seorang rasul untuk mengambil tebusan dari tawanan perang. Ya, jadi perang pada saat itu ditegur oleh Allah. Seharusnya Rasulullah tidak boleh untuk mengambil uang tebusan dari lawan perang Badar. Jadi Allah itu mestinya memerintahkan pada tawanan tadi untuk dibunuh. Jadi dalam kasus ini keputusan usulan Umar itu lebih sesuai dengan wahyu Allah. Mohon maaf nih teman-teman, ada iklan sebentar.
kita lanjutkan. Mohon maaf ya, tidak bisa diwakilkan. Berikutnya, ada banyak kejadian-kejadian lain yang menunjukkan bahwa tadi ya, usulan Umar itu lebih banyak bersesuaian dengan masalah, dengan wahyu Allah begitu. Dalam kisah Abdullah bin Ubay, tokoh munafik ya. Terus pada masalah apa ya itu ya, saya lupa, ada 4 atau masalah adzan, masalah apalagi itu sesuai dengan wahyu Allah. Berikutnya tentang pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi sejak Umar ini gelar dari Khulafaur Rasyidin itu panggilannya adalah Amirul Mukminin atau pemimpin kaum mukminin gitu ya. Jadi beliau tidak memakai gelar kaisar atau raja atau apa begitu, tapi Amirul Mukminin. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang selama 10 tahun, ya 10 tahun, maka kita akan melihat bagaimana Umar ini mengelola pemerintahan. Jadi ingat, beliau itu hidup pada masa abad ke-7, ya tahun 634 sampai 644 itu abad ke-7. Abad ke-7 kalau kita melihat belahan-belahan negara lain, ya, taruhlah Indonesia, itu masa kerajaan apa? Ada yang tahu? Mungkin kita kalau dari sejarah melihat itu masa kerajaan Kalingga ya, mungkin di Jawa ya. Ada yang ingat? Saya agak-agak lupa. Kerajaan Kalingga atau kerajaan Hindu kalau di Jawa. Kalau di Eropa tahun segitu kerajaan apa? Kerajaan yang besar itu dua imperium, yaitu kerajaan atau Imperium Romawi Timur dan Imperium Persia, penguasa dunia saat itu. Korea, mungkin teman-teman ada yang suka Korea ya, tapi saya pesan nggak usah. Kalau mau tahu, sekedar tahu nggak apa-apa, sekedar tahu budaya, sekedar tahu sosial masyarakatnya itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai mantengi atau cinta banget gitu, jadi anak sekarang itu apa, bucin dengan drakor, dengan apa namanya, dengan apalagi K-pop-nya, saya pesan jangan sampai gitu ya. Kita juga menjaga anak-anak kita dan adik-adik kita yang masih muda-muda untuk tidak jadi bucin gitu, tidak jadi bucin tadi budaya-budaya K-pop gitu ya. Nah di Korea itu kalau kita belajar sejarah Korea, itu kerajaan Korea yang pertama, Goryeo ya, Goryeo. Yang asal kata Korea dari kata Goryeo. Itu kan tahun 900-an. Tahun 900-an. Ya. Jadi sebelumnya itu bukan berwujud satu kerajaan atau tata masyarakat yang sistematis, itu enggak, tapi hanya sekedar masyarakat yang dijajah oleh Cina saat itu. Yes, oleh Cina. Nah, Umar bin Khattab abad ke-7 Masehi, ya, beliau sudah membuat tata kelola pemerintahan yang luar biasa, sistem yang modern, sistem yang sangat modern. Kita bisa melihat yang pertama, teman-teman. Ya, beliau yang pertama mengelola negara dengan manajemen modern. Kita bisa melihat nanti di situ ya. Dalam kemiliteran, dalam militer, kehakiman, pekerjaan umum, ya. Ini dalam catatan sejarah, saat Rasulullah, kemudian saat Abu Bakar As-Siddiq, ya, militer itu belum terbentuk. Militer Islam itu belum terbentuk. Jadi kalau Rasulullah akan berperang, Abu Bakar akan berperang, maka itu diumumkan di masjid. Kita akan berperang ke sana, gitu ya. Dan kemudian kaum muslimin, seluruh kaum muslimin yang laki-laki, ya, yang sudah usia balik, laki-laki sehat tidak cacat, gitu, itu semuanya terlibat dalam wajib militer, terlibat dalam jihad, dalam perang. Ya, itu zaman itu. Ya. Jadi yang
yang boleh, yang tidak ikut perang itu hanya mereka yang cacat, mereka yang sudah tua, sakit, ya, atau yang belum balik. Di luar itu semuanya wajib militer. Nah, pemerintahan Umar, ya kita tahu dalam pemerintahan Umar ini ada banyak sekali perang besar yang mungkin kita akan fokus pelajari di pekan depan ya. Perang Yarmuk, perang Qadisiyah. Nah itu beliau pada waktu perang Yarmuk itu membawa 45.000 pasukan ya, melawan Romawi, Konstantinopel, melawan Romawi Timur, Bizantium. Ya. Dan setelah itu 45.000 pasukan yang ke daerah Syam, Mesir, terus kemudian sebagian dikirim ke Persia itu, mereka membawa ghanimah, harta rampasan perang, kemudian menghasilkan fai. Fai itu harta dari apa ya, rampasan, tapi tidak dilalui dengan perang. Ada juga namanya khoroj gitu ya, itu juga memiliki tanah-tanah jajahan gitu istilahnya kalau sekarang, tanah jajahan yang itu dikelola oleh negara gitu. Nah itu hasilnya luar biasa karena mengalahkan 2 imperium ya, jadi hasilnya banyak sekali. Dan Umar ini melihat kalau prajuritnya itu tinggal di berbaur dengan masyarakat ya, ex Romawi, ex Persia, maka ini kurang bagus ya. Jadi mereka akan jadi lemah begitu istilahnya. Dalam pandangan Umar, seorang tentara mesti selalu bersiap siaga di barak. Akhirnya pada masa Umar inilah tentara-tentara kaum muslimin tadi yang dihimpun melawan Romawi tadi dihimpun atau dibangunkan misir atau sering dikenal dengan bahasa Amsar, atau mungkin kalau sekarang mungkin semacam barak-barak militer. Ya, barak-barak militer di sekitar kota yang ditaklukkan. Ya, itu masa Umar. Menjaga perbatasan-perbatasan kota yang sudah ditaklukkan, menjaga Syam, menjaga Palestina, menjaga Mesir, menjaga Basrah, Kufah, dan seterusnya. Dan kemudian karena ini harus berdiri sendiri, habis perang mereka juga harus berjaga, gitu ya. Maka mereka tidak bisa bekerja. Maka kemudian Umar mengelola militer ini digaji oleh negara. Ya, digaji oleh negara. Yang dulu kan orang yang berperang tidak digaji, tapi mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, gitu ya. Kalau zaman Umar ini semuanya dikelola manajemen modern. Selain mendapat ghanimah, ya, mereka juga digaji per bulan atau per tahun, gitu ya. Tentara yang baru training, yang baru awal-awal ya, remaja-remaja yang sudah balik itu, dalam baru pelatihan ketentaraan itu digaji 200 dirham. Ya mungkin sekitar 1 juta lebih sedikit gitu loh sekarang. Tentara yang sudah ikut pengalaman tempur mendapat gaji berapa ya? Lebih tinggi lagi, 500 dirham. Mereka yang sudah ikut perang Yarmuk melawan Romawi maupun Persia, Qadisiyah, digaji 2.000 dirham. Sekitar itu. Mereka yang ikut perjanjian Hudaybiyah, ya, perang Yamamah, perang melawan nabi palsu, alumni-alumninya atau veterannya, digaji 3.000 dirham. Dan mereka alumni atau veteran-veteran perang Badar yang jumlahnya tidak terlalu banyak saat itu yang masih hidup, itu digaji 5.000 dirham. Nah, sementara istri Rasulullah digaji 10.000 dirham, kecuali Aisyah 12.000 dirham. Jadi ada sistem modern gitu ya pada orang-orang. Jadi orang dinilai, dihargai gitu ya secara keuangan itu berdasarkan masuk Islamnya. Mereka yang masuk Islam pertama maka dinilai tinggi gitu ya pada imannya. Jadi tidak peduli latar belakang dia dulu kepala suku atau dia budak, itu nggak peduli, tapi pada keislamannya. Itu kalau Umar. Yang kedua, dalam bidang kehakiman. Ini juga karena wilayahnya luas, terbentuk provinsi-provinsi, maka di tiap provinsi tadi juga dibentuk kehakiman provinsi, gitu, kehakiman wilayah. Dan juga ada dinas pekerjaan umum yang membangun jalan, membangun pos-pos perbatasan, membangun gorong-gorong di sekitar kota, gitu ya, di Syam, di Kufah, di apa gitu. Itu seperti itu. Terus yang kedua, teman-teman semuanya, di bidang ekonomi ya. Di bidang ekonomi, maka di sini
beliau membentuk ini beberapa departemen ya, kalau kita mengenal sebagai departemen, kalau dulu namanya Diwan, ya departemen atau kementerian mungkin. Ada departemen pajak dan tanah, ya Diwan Al-Kharaj. Ini karena dulu kan Islam udah luas sampai tadi ya punya tanah-tanah bekas jajahan itu yang tidak dibagikan tanah-tanah itu. Punya tanah gembalaan di Syria, tanah gembalaan di tanah perkebunan luas di Persia itu tidak dibagikan ke prajurit-prajurit tapi dikelola oleh pemerintah langsung untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu. Terus ada departemen keuangan ya atau Diwan Al-Mal. Ya. Terus dalam bidang ekonomi, Umar bin Khattab juga mencetak mata uang dirham atas nama Islam. Jadi ada tulisan La ilaha illallah kalau nggak salah yang di satu sisi, yang satu sisi ada tulisan apa ya? Alhamdulillah atau apa? Saya agak lupa ini. Yaitu mencetak mata uang dirham. Dirham itu mata uang perak ya. Kalau dinar itu mata uang emas. Kalau dirham itu kalau dinilaikan sekarang satu dirham adalah sekitar 65.000. Kalau dinar itu 4/4 gram emas, kira-kira berapa? 3,8 juta kalau sekarang. Terus juga yang dalam bidang ekonomi lagi, beliau juga mengelola sumber-sumber keuangan negara. Jadi di sini kita kenal dalam masa Umar ini ada istilah zakat. Ini zakat sejak zaman Rasulullah. Ya, zakat mal, zakat fitrah itu dibagikan oleh Baitul Pusat Keuangan Negara. Kalau sekarang kita mengenal dengan nama Bank Sentral, kalau Amerika Bank Federal gitu ya. Zaman Umar ini Baitul Mal ya. Ini bank sentralnya saat itu. Dia mengelola zakat. Zakat dikelola untuk apa? Untuk asnaf 8. Ya, asnaf 8. Tapi asnaf 8 ini yang zaman Umar itu mu'allaf, tidak diberikan uang atau tidak diberikan bagian zakat lagi. Karena saat zaman Umar itu mu'allafnya orang-orang kaya. Di dalam pandangan Umar, dia akan dapat mu'allaf akan dapat zakat, bagian zakat kalau dia miskin. Tapi kalau tokoh-tokoh suku itu tidak diberi bagian lagi. Ya. Terus yang berikutnya ada jizyah. Jizyah itu kalau bahasa kita mungkin semacam pajak. Pajak yang diambil dari kaum kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, di Palestina misalnya. Setelah penaklukan Baitul Maqdis, itu umat Islam hakikatnya ya, kalau perang itu kan untuk membuat orang hanya mengakui Allah sebagai Rob gitu ya, untuk masuk Islam. Itu kalau musyrik. Nah kan tapi lawan-lawan kaum muslimin saat itu kan ahlul kitab sekarang, Nasrani, orang Kristen. Dan Islam itu prinsipnya dengan ahli kitab itu lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, tapi akhirnya ada perjanjian damai. Silahkan kamu beribadah sesuai dengan agamamu, tapi kamu membayar jizyah pada kami. Karena bagi orang Muslim kan ada kewajiban perang. Nah, orang-orang ahli kitab, Nasrani, Yahudi itu tidak wajib perang, tapi mereka mengganti kewajiban itu dengan uang yang dinamakan dengan jizyah. Ya. Dan jizyah ini juga berbeda-beda ya. Yang di sejarah dicatat jizyah bagi orang saudagar yang kaya itu setahunnya sebesar kalau tidak salah 5 dinar. Jizyah bagi pemilik toko atau pemilik usaha kecil itu adalah 2 dinar. Dan jizyah bagi pekerja biasa, pekerja miskin, pekerja biasa gitu ya, itu adalah 1 dinar per tahun. Jadi per tahun 1 dinar berarti sekitar 3.800.000 kalau sekarang. Ya kalau kita hitung gaji UMR, kalau pegawai atau buruh itu kan UMR gitu ya, itu masih bisa dijangkau, ya, masih terjangkau. Artinya itu tidak memberati dibanding dengan tarikan yang dikenai oleh para penguasa Kristen dulu pada rakyatnya sendiri yang lebih berat, lebih banyak begitu.
Berikutnya ada fa'i, tadi sudah saya terangkan ya fa'i. Terus yang ada khoroj, tadi tanah-tanah yang perkebunan, tanah gembalaan yang dikelola oleh negara dipajaki atau dikeluarkan hasil-hasilnya, itu khoroj. Terus ada hums. Hums itu kalau sekarang bahasanya bea cukai. Bea cukai dalam Islam itu tidak ada sebenarnya. Ya. Pedagang muslim tidak ditarik oleh negara, mestinya kalau dalam negara Islam. Tapi hums ini adalah bea cukai atau cukai yang diambil oleh pemerintahan Islam, pemerintahan Umar, pada pedagang-pedagang kafir harbi dari negara-negara Konstantinopel, dari Bizantium atau dari Habsyah yang kafir harbi, atau dari negara mana lagi, Yaman yang masih kafir harbi, begitu. Itu namanya humus, 1/10 dari seluruh nilai perdagangan. Setiap melewati perbatasan negara Islam maka ditarik 1/10, itu namanya humus. Ya. Terus dalam bidang ekonomi juga khalifah membentuk dewan hisbah atau dewan pengawasan besar. Ya, dalam bidang ekonomi ya. Jadi ini luar biasa gitu yang manajemen modern karena saat itu Islam itu luasnya sudah imperium sebenarnya. Sudah meliputi Jazirah Arab, seluruh Jazirah Arab, meliputi Syam, Syria, meliputi Afrika Utara, ya, Asia yang itu, yang Persia, sudah imperium, ya, jadi memang sudah negara di atas negara gitu ya, dan ini dikelola dengan sangat baik. Nah, dalam yang ketiga, ya, manajemen pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah membangun sistem administratif untuk daerah baru. Jadi daerah-daerah yang ditaklukkan semacam Nabi palsu itu, perang Yamamah itu jadi provinsi baru ya, Hijaz. Terus juga yang Syam tadi juga ada provinsi baru. Ya. Terus ada provinsi Persia itu juga jadi provinsi baru. Dan di provinsi-provinsi yang besar itu dibagi menjadi beberapa distrik-distrik begitu. Ya. Di tiap provinsi baru itu ada gubernur, maka Amirul Mukminin mengangkat gubernur, ada sekretaris wilayah, ada panglima militer, ada pejabat kehakiman. Ya, kalau dulu kan zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar itu kan baru Yaman, terus baru Mekah itu ya, itu diangkat satu pejabat. Ya, pejabat gubernur, ya penarik pajak, penarik macam-macam gitu. Tapi kalau dalam Umar ini karena semakin luas wilayah, maka konsentrasi atau pembagian kekuasaan di wilayah-wilayah tadi tidak di satu orang, tapi dibagi menjadi beberapa orang ya. Gubernur, sekretaris wilayah, panglima militer, kehakiman sendiri. Yang keempat, sosial budaya dalam Islam ya. Ini saat itu beliau merenovasi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena melihat jamaah sholat sudah tidak tertampung begitu ya di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Jadi beliau meluaskan itu sehingga bisa lebih nyaman gitu ya untuk beribadah. Terus juga di tiap provinsi baru itu juga dibentuk pusat-pusat pendidikan, dibentuk mungkin akademi gitu ya, dibentuk pusat pendidikan, pusat tarbiyahnya, di mana para pelajar di situ ada guru besar, para sahabat-sahabat utama yang menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, para mufassir, itu diutus ke masing-masing wilayah dan mengajarkan Al-Quran dan tafsirnya. Apa yang dihafalkan oleh para pelajar-pelajar tadi, oleh kaum muslimin di tempat-tempat baru itu? Ada beberapa surah ya yang wajib dihafalkan. Surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, ada Al-Maidah, ada An-Nisa, ada surah An-Nur, ada surah Al-Ahzab, ada surat apa ya, saya agak lupa gitu ya. Ada beberapa surat yang wajib dihafalkan. Yang itu surat-surat tadi berisi pada hukum-hukum Islam. Ya. Berikutnya lagi, beliau juga membangun kantor pos, mungkin bahasa kita kantor pos. Jadi ceritanya itu kan kekuasaan saat itu sudah tadi ya, sudah meliputi atau bahkan antar benua gitu ya. Di Afrika Utara, di
Libya, Tripoli, Maroko, akan masuk pada jazirah Afrika agak tengah, itu Islam sudah masuk ke sana. Dan juga tadi setelah perang Qadisiyah itu kan sampai Persia itu Kufah, Isfahan, ya, sudah sampai Iran, kalau bahasa kita Turkmenistan, mungkin yang Asia Tengah itu sudah sampai sana. Itu maka dibutuhkan pos, ya, kecepatan pembagian informasi dari pemerintahan pusat di Madinah menuju provinsi-provinsi baru tadi. Ya, kalau dulu misalnya orang harus berkuda begitu ya, harus berkuda beberapa hari begitu. Dan ini dibangun pos-pos baru supaya apa? Supaya kecepatan pembagian informasi dari pemerintah pusat atau sebaliknya dari daerah ke pusat itu cepat. Ya, itu update berita, update apa itu cepat. Saat itu ada banyak perang ya. Jadi apa perintah Umar bin Khattab itu harus cepat disampaikan dari Madinah ke Syria, ke Qadisiyah dan seterusnya. Bentuklah tempat-tempat pemberhentian kuda, ya, dan orang di situ orang bisa bernaung, orang bisa berganti kuda, ya. Jadi kuda-kuda Arab itu kuda terbaik di dunia, ya. Kuda Arab itu bisa berlari beberapa hari, ya, mungkin 4 hari, 3-4 hari itu bisa berlari mereka. Dan setiap batas-batas maksimal itulah dibentuk pos-pos baru. Pos-pos baru bisa ganti kuda di situ, ya, kuda yang sudah kelelahan beristirahat, ganti kuda yang sehat gitu. Dan sehingga ini menunjang kinerja pemerintah, ya. Terus juga pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini juga beliau menetapkan penanggalan Hijriah berdasarkan peristiwa hijrah atau yang kita kenal dengan tahun Hijriah. Ya, kalau dulu tidak ada penanggalan seperti itu. Orang Arab tidak mengenal kalender. Jadi mereka hanya mengenal bulan itu berdasarkan tanda-tanda alam begitu ya. Bahkan kalau kita melihat sejarah 13 tahun awal kenabian, itu banyak peristiwa yang tidak tepat atau mungkin saling menurut ini terjadi sebelum ini, tahun-tahun kejadian peristiwa itu ya. Itu kenapa? Karena belum ada penanggalan yang pasti. Ya, yang ini akhirnya ditetapkan oleh Umar bin Khattab dan dijadikan titik tolaknya adalah peristiwa hijrah Rasulullah. Kenapa dibutuhkan penanggalan? Kita ingat bahwa dalam sistem manajemen modern yang beliau lakukan, itu kan ada penggajian ya, sistem penggajian tentara, penggajian pegawai, penggajian para sahabat begitu. Nah itu kalau tidak ada penanggalan yang pasti tentang penggajian itu akan membuat pusing gitu. Kapan tanggal gajiannya begitu. Nah itu akhirnya kemudian dibikinlah sistem kalender Islam sendiri yaitu kalender Hijriah. Yang kelima, ya sistem militer atau operasi militer maksud saya, operasi militer. Ini dalam masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini banyak operasi militer atau kampanye militer itu ya, yang saya katakan tadi, yaitu yang pertama operasi militer penaklukan Imperium Romawi. Ya, ini dalam beberapa fase ya, ada perang-perang daerah-daerah kecil, Homs, Aznadin, Palestina sendiri, terus ada di daerah apa itu Mesir dan seterusnya. Tapi yang terbesar adalah penaklukan atau Ma'rokah Yarmuk atau pertempuran Yarmuk pada tahun 636 Masehi. Ya. Sementara yang kedua, operasi militer yang kedua adalah penaklukan Imperium Persia. Ya, atau yang dikenal dengan pertempuran Qadisiyah. Yang paling besar pertempuran Qadisiyah. Itu sekitar tahun 637 mungkin ya, setelah perang Yarmuk. Dan berikutnya operasi militer Mesir. Operasi militer Mesir ini di panglimanya Amr bin As ya. Jadi Mesir saat itu kan masih dikuasai Romawi juga. Jadi operasi militer Mesir ini nanti sampai ke Afrika. Ya, jadi Sungai Nil, terus apalagi? Panjang. Jadi gendut temennya.
Suaranya di mute dulu. Saya lanjutkan. Operasi militer tadi ya, itu dilakukan antara sekitar tahun 634 itu yang mulai ke mana? Mulai ke Syria sampai akhir hidup beliau 644 itu ya, dan itu terus dilanjutkan oleh nanti Khalifah Utsman bin Affan begitu ya. Jadi ini bukan berarti masyarakat muslim itu haus darah gitu, suka perang gitu, enggak. Perang bagi kaum muslimin adalah bagian dari meninggikan kalimah Allah. Ya, meninggikan kalimah Allah. Jadi setelah era perang Ahzab, ya, era perang Parit, itu umat Islam pilihannya adalah hanya memerangi orang-orang yang belum mau beriman pada Allah. Yang musyrik diperangi sampai mereka beriman pada Allah. Yang ahlul kitab diperangi ya, setelah diajak mereka disurati untuk masuk Islam, kalau nggak mau diperangi. Nah, kecuali mereka kemudian minta perjanjian damai. Seperti itu ya. Jadi memang kita juga perlu belajar ya. Kalau di selama ini kita mendengar gaung bahwa Islam itu cinta damai, Islam tidak suka perang gitu. Kan tetapi kok dalam sejarah Islam ternyata seperti itu ya. Artinya memang Islam itu agama yang suka damai ketika keadilan sudah tercipta. Tapi kalau keadilan, kedoliman itu masih merata, kesenang-wenangan gitu ya, dan Allah itu direndahkan atau orang menyembah berhala itu, maka mestinya perintah syariat perang itu berlaku. Syariat perang itu berlaku. Itu dalam pemerintahan Islam ya, kalau kita tidak pemerintahan Islam sekarang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi militer dalam Islam seperti itu. Di perang-perang besar yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab, yang ini memang tercatat dalam sejarah barat ya, perang-perang yang dianggap perang-perang yang luar biasa, perang-perang yang berpengaruh dalam sejarah gitu. Campaign pada masa Umar bin Khattab ini. Ya, saya lanjutkan gitu ya. Jadi ini beliau Khalifah Umar ini luar biasa gitu. Ini sepertinya ada yang belum saya ini ya. Ada yang belum saya ceritakan sepertinya. Oh ya teman-teman semuanya. Ini tambahannya sepertinya belum tercatat. Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini, mungkin kita tahu, kita sering mendengar ya kisah-kisah zaman kita kecil mungkin, bagaimana beliau suka belusukan. Kalau malam hari mungkin kita pernah belajar atau membaca kisah Umar bin Khattab dengan ibu yang merebus batu. Ya, nah dengar ya. Atau kisah Umar bin Khattab dengan ibu penjual susu. Ibu dan anak gadisnya yang penjual susu. Ada lagi. Kisah Umar bin Khattab dengan orang Badui yang istrinya melahirkan, yang menolong persalinan seorang Badui begitu. Ini kita mendengar kisah-kisah itu ya. Ya benar, itu memang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Mungkin terbetik dalam pikiran kita. Katanya tadi banyak sekali kemenangan yang kita dapatkan yang kaum muslimin dapatkan dari Romawi, dari Persia. Jadi kan mestinya kan pemerintahnya kaya, tapi kenapa dalam kisah-kisah belusuan tadi seolah-olah itu banyak kejadian atau banyak warga miskin di masa pemerintahan Umar gitu. Nah, sahabat semua, kita perlu tahu ya teman-teman semuanya, bahwa masa pemerintahan Umar bin Khattab itu juga mengalami berbagai ujian, cobaan. Ya, pada masa beliau sekitar tahun 639 Masehi, ya, itu terjadi, ada julukan istilah dalam bahasa Inggris itu Ashes Year, ya, Ashes Year atau tahun kelabu, tahun apa ya, debu, tahun kelabu begitu. Di mana saat itu terjadi wabah kekeringan. Ya, jadi mestinya kan per 6 bulan ganti musim gitu ya, turun hujan gitu. Tapi ini enggak, pada tahun itu Jazirah Arab terutama ya,
di bagian Jazirah Arab, Mekah, Madinah, Hijaz, itu mengalami kekeringan yang luar biasa selama 9 bulan. Tidak ada hujan selama 9 bulan, jadi tanaman-tanaman mati, binatang-binatang juga akhirnya karena ini berkurang banyak pada mati gitu ya, kekurangan air, kekurangan bahan makanan gitu. Termasuk kaum muslimin. Mungkin kalau penduduk Madinah, penduduk Mekah yang mereka tinggal di kota, itu lumayan terjamin. Karena saat itu kan masih bisa banyak bantuannya, banyak bantuan dari provinsi-provinsi yang tadi yang kaya, yang tidak mengalami kekeringan. Dari Syam, dari Persia, itu dari Mesir gitu. Itu yang penduduk kota. Akan tetapi ada beberapa di daerah pinggiran yang dihuni oleh orang-orang Badui terutama, itu yang mengalami ini, yang mengalami kelaparan kayak gitu. Sehingga mungkin hampir tiap malam saat perang, saat tahun Ashir itu atau tahun bahasa Arabnya itu apa ya? Ramadah gitu ya. Tahun kekeringan, wabah kekeringan ini, Umar bin Khattab itu pernah bersumpah atau bernadar begitu ya. Beliau tidak akan memakan mentega dan tidak akan mentega atau samin dan juga mentega dan samin, seingat saya. Roti yang lembut dan mentega dan samin begitu. Mungkin kita ingat ya Sumpah Gajah Mada, Sumpah Palapa Gajah Mada yang kisah sejarah Majapahit gitu ya. Nah, ini Umar juga punya sumpah seperti itu. Beliau tidak akan pernah memakan minyak samin atau mentega atau makanan yang enak atau roti yang lembut gitu sampai rakyatnya berhasil melalui wabah kekeringan tadi, melalui wabah kelaparan itu. Jadi di saat itu diceritakan dalam sejarah bahwa Umar itu orangnya kulitnya putih, ya orang Arab yang putih. Tapi ketika wabah kelaparan itu sampai dikatakan kulit beliau itu menghitam karena kekurangan makan, gitu, kurus, kekurangan makan. Dan tiap malam beliau selalu tadi belusuan gitu ya, beroperasi. Dan kisah yang ibu yang menggodok batu itu, merebus batu itu ketika Umar bin Khattab sakit 3 hari. Ketika sakit 3 hari, jadi beliau tidak belusukan 3 hari itu, dan selama itu pula ibu yang menggodok batu itu kelaparan ya selama 3 hari itu sampai merebus batu untuk menenangkan anak-anaknya itu. Itu tadi terjadi pada tahun 639 Masehi saat wabah kekeringan yang melanda Jazirah Arab. Tapi Umar segera menyurati para gubernur-gubernur di provinsi-provinsi yang lain ya. Suratnya tegas seperti karakter Umar gitu ya, tidak bertele-tele. Nyurati Amr bin As, gubernur Mesir, beliau hanya mengatakan, "Amma ba'du, apakah kamu akan membiarkan aku dan penduduk Madinah mati kelaparan?" Ya, suratnya pendek begitu ya. Seperti Umar, lugas, jujur dan lugas, tidak bertele-tele. Dan akhirnya Amr bin As dikatakan mengirim 3.000 unta dan kafilahnya, gandum-gandum, bahan-bahan makanan, ya kurma, gandum dan seterusnya, dibawa ke Madinah, kain-kain dan seterusnya. Begitu juga dengan gubernur Syria, Syam, mengirim 2.000 kafilah unta dengan muatannya. Dari Qadisiyah, dari Persia juga demikian, ribuan kafilah unta dan seterusnya, sampai kemudian itu langsung habis dibagikan pada para penduduk di Hijaz, di Jazirah Arab gitu ya, dibagi-bagi, tidak ada orang kelaparan lagi. Dan selama tahun-tahun kelaparan atau tahun kekeringan itu, Umar bin Khattab itu menghabiskan malam-malam beliau itu untuk bermunajat pada Allah, ya, memohon untuk diturunkan hujan begitu. Dan akhirnya setelah 9 bulan itu akhirnya Allah menurunkan hujan. Ya, kalau kita melihat seperti itu berarti bahkan dalam pemerintahan seorang yang sangat soleh gitu, Allah menguji dengan menurunkan wabah. Dan juga teman-teman semuanya, selain wabah kekeringan, pada masa Umar bin Khattab ini juga ada wabah penyakit yang dikenal sebagai wabah taun, ya, wabah taun. Yang ini, wabah taun ini menimpa Ansar atau barak-barak militer di Syria. Ya, barak militer di Syria yang dipanglimai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, yang kemudian ribuan orang korbannya itu lebih dari korban perang ya, lebih banyak. Di wabah taun itu sore sakit, pagi meninggal gitu.
nggak ada yang mengatakan wabah taun itu seperti pes, ya pes gitu, yang itu akhirnya hilang begitu, diangkat oleh Allah penyakitnya itu. Ya, dan beliau kehilangan sahabat terbaik beliau yaitu Abu Ubaidah ya. Abu Ubaidah dan juga pengganti Abu Ubaidah yaitu Yazid bin Abi Sufyan juga meninggal kena wabah itu. Demikian ya kisah dari Umar bin Khattab. Sekarang tambahan sedikit lagi yaitu sekarang kita belajar tentang keluarga Umar Al-Faruq. Ya, Umar Al-Faruq. Siapakah orang tua Umar bin Khattab? Ya, ayahnya adalah Al-Khattab bin Nufail. Al-Khattab bin Nufail. Itu kalau sekarang ibaratnya atau julukannya adalah seperti duta besar Quraisy gitu ya. Jadi dia adalah seorang negosiator yang dikirim oleh Quraisy ke suku-suku yang lain. Jadi memang orang tuanya orang tua yang secara ilmu pengetahuan terdidik gitu ya. Melek huruf ya, keluarga Al-Khattab ini melek huruf. Jadi Umar itu orang yang berpengetahuan dan suka membaca pengetahuan-pengetahuan atau kitab-kitab dari negara lain, dari Persia atau mungkin dari dari Romawi dan seterusnya. Dan ibunya adalah Hantamah, itu kurang N ya, Hantamah binti Hisham. Ini kalau dilihat nasabnya, ini nasab yang bangsawan gitu ya, bangsawan Quraisy. Hisham ini kan orang ayahnya Abu Jahal ya. Ayahnya Abu Jahal kalau nggak salah ini Hisham, Amr bin Hisham anaknya Hisham gitu. Jadi tokoh-tokoh Quraisy itu anaknya Hisham ini, ibunya Umar bin Khattab. Terus sekarang kita lihat istri Umar. Wah, istri kok banyak sekali. Oh, itu bukan istri dalam satu waktu ya, teman-teman semuanya. Kalau kita mempelajari kisah sahabat-sahabat itu istrinya kelihatan banyak ya, tapi itu bukan dinikahi dalam satu waktu. Misalnya nomor 1, 2, 3. Ini istri Umar di masa jahiliyah. Ya. Zainab binti Mad'un, ini istri pertama Umar bin Khattab yang kemudian meninggal pada waktu masih sebelum hijrah. Yang kedua dan 3, Ummu Kulsum binti Jarwal. Terus Quraibah binti Abu Umayyah. Ini istri Umar yang musyrik. Yang kemudian ketika turun surah Baroah, ya teman-teman ingat ya, ketika Abu Bakar memimpin ibadah haji pertama setelah Fathul Mekah, sebelum haji wada Rasulullah itu kan turun surat Baroah, surat At-Taubah ya, yang memerintahkan kaum mukminin untuk memutuskan tali perjanjian dengan kaum musyrik. Ya, baik itu perjanjian perdamaian ataupun ikatan suami istri. Jadi kaum mukmin, kaum muslimin yang masih memiliki istri atau pasangan musyrik itu harus diceraikan. Termasuk ini 2 orang istri Umar bin Khattab ini. Jadi beliau menceraikan istrinya Ummu Kulsum binti Jarwal dengan Quraibah binti Abu Umayyah pada tahun turunnya surah At-Taubah tadi tahun 600. Kalau nggak 627 Masehi, 628 Masehi. Ya, seperti itu ya. Jadi paham ya. Ini yang pertama tadi meninggal, terus yang kedua ini diceraikan ketika turun perintah surah At-Taubah. Terus akhirnya setelah menceraikan istrinya yang musyrik, Umar bin Khattab menikahi seorang wanita Ansor yang bernama Jamilah binti Sabit. Ya, wanita muslimah Ansor. Tapi ini tidak bertahan lama. Dalam sejarah hanya bertahan 1 tahun. Ya. Ini di sejarah ini yang saya baca ini sejarah orang Barat ya, orang Inggris yang menulis buku. Ini kenapa dia menceraikan istri beliau ya, Jamilah. Karena dikatakan di sejarah itu Jamilah ini suatu saat minta uang istilahnya, minta nafkah gitu, dan kemudian Umar marah karena dia saat itu tidak memiliki apapun. Marah dan menampar istrinya. Gitu, dan akhirnya istrinya ini meminta cerai. Ya, jadi memang karakter Umar ini, wow alam ya, kebenaran kisah tadi saya baru menemukan satu kisah itu. Ini karakternya memang keras terhadap wanita ya. Sebentar, afwan ya, saya batuk-batuk.
Oke, kita lanjutkan. Nah, dari istri yang dicerai ini, beliau mendapatkan satu putra, yaitu Asim. Asim ya, mungkin kita akan mengenal dalam sejarah nanti adalah keturunan Asim yang menurunkan. Asim ini nanti beristri gadis penjual susu yang disuruh yang gadis jujur penjual susu, itu kisah itu ya, itu nanti dinikahkan oleh Umar dengan anaknya yaitu Asim. Yang dari keturunan Asim inilah kemudian menurunkan seorang khalifah yang solih yaitu Umar bin Abdul Aziz nantinya. Di Umar bin Abdul Aziz nanti adalah buyut, cucu buyut dari Umar bin Khattab. Oke, yang berikutnya setelah bercerai dengan istrinya Jamilah binti Sabit, maka Umar bin Khattab ini menikahi Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid adalah janda dari Abdullah bin Abu Bakar. Jadi dalam perang Yamamah, perang menumpas nabi palsu, itu Abdullah syahid dan meninggalkan istri yaitu Atikah. Ini kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab. Dan kalau dilihat dari nasabnya, istrinya ini Atikah binti Zaid ini mestinya masih ipar ya, masih ipar dari, mungkin teman-teman ingat ya, suami dari adik Umar bin Khattab, Fatimah ya, itu namanya kan Said bin Zaid. Jadi Atikah ini adalah adiknya Said. Ya, jadi masih ipar begitu ya. Ini kita cek lagi ya, tapi setahu saya nasabnya begitu. Jadi ini masih ipar, masih kerabatnya begitu. Dengan Atikah, ini beliau juga memiliki putra ya. Saya tidak tahu yang mana ini. Iyad kalau nggak salah namanya, Iyad. Terus dari beliau ketika mengunjungi perang Yarmuk ya, perang Yarmuk tahun 637. Jadi Atikah ini menikah dengan sahabat Umar itu kira-kira tahun setelah perang Yamamah ya. Abu Bakar itu 632, jadi setelah itu kira-kira tahun 632 Masehi ya. Kemudian perang Yarmuk 636 Masehi itu ada seorang janda panglima perang ya, istri dari Ikrimah bin Abu Jahal ya. Ikrimah meninggal atau syahid dalam perang sebelum perang Yarmuk, seingat saya itu perang Yarmuk, saya lupa. Dan ketika iddahnya habis, maka dia dinikahi oleh sahabat yang lain, saya lupa namanya. Tapi ketika sedang berperang, habis menikah, baru walimahan, pestanya itu diserang oleh pasukan Romawi. Dan kemudian suami dari istri yang ke-6, yaitu Ummu Hakim ini, syahid. Ya. Dan setelah habis iddahnya, maka Ummu Hakim ini, janda panglima perang ini, dinikahi oleh Umar bin Khattab. Tapi dalam sejarah pernikahan ini juga tidak lama, ya. Jadi Ummu Hakim ini orang yang juga seperti dalam sejarah itu karakternya keras juga. Mungkin kayak Jamilah itu beda, menurut saya perceraiannya lebih dipicu oleh kekagetan budaya mungkin ya. Jadi Quraisy dengan Ansor dengan Madinah itu berbeda budayanya. Ya. Terus kalau yang ini Ummu Hakim itu orang yang cenderung biasa keras biasanya ya. Jadi ini Umar mungkin tidak terlalu tahan, jadi hanya setahun dikatakan dalam sejarah. Menikah selama 1 tahun. Terus yang terakhir beliau menikah dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini beliau adalah putri dari Ali bin Abi Thalib. Ini masih usia masih kecil ya. Masih sekitar 10-an tahun mungkin ketika menikah dengan Umar bin Khattab. Kenapa seperti itu? Ya, Umar ini mendatangi Ali beberapa kali meminta dinikahkan dengan anak Ali. Kenapa? Karena beliau mendengar dalam hadis bahwa semua nasab kekerabatan besok di akhirat itu akan putus kecuali nasabku, itu nasab Rasulullah. Maka beliau ingin mengikatkan nasabnya itu dengan nasab keturunan Rasulullah, itu dengan cucu beliau, Ummu Kulsum. Nah, dengan Ummu Kulsum ini mendapatkan putra yaitu Zaid dan Ruqayyah. Dan Ummu Kulsum ini di beberapa cerita itulah yang mendampingi beliau belusuan, yang menolong persalinan istri orang Badui itu ya, itu adalah ini Ummu Kulsum ini. Demikian ya teman-teman tentang Umar bin Khattab, tentang kepribadian beliau, tentang reformasi atau langkah-langkah
yang beliau lakukan dalam pemerintahan untuk menata kaum muslimin begitu ya, yang luar biasa, yang bahkan kalau kita googling di internet begitu ya, manajemen pemerintahan, manajemen keuangan, manajemen ekonomi itu semuanya ada. Jadi banyak dibahas bahkan dalam generasi kita, diangkat dalam skripsi, diangkat dalam mungkin tesis. Itu banyak yang mengambil dari kisah atau sejarah Umar bin Khattab. Ya, jadi kalau kita mau belajar apa, coba bisa ditengok ya dari Umar gitu, ketik-ketik nanti muncul sendiri. Nah, demikian ya penjelasan saya sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Umar ini ya, dari seorang yang jahiliyah yang keras permusuhannya menjadi sosok yang berbalik 180 derajat menjadi pembela Islam, yang dengan karakter kerasnya, yang dengan karakter super tegas begitu ya. Di akhir-akhir beliau memerintah itu beliau bahkan berdoa pada Allah, ya Allah, aku ini seorang yang keras, maka lembutkanlah karakterku. Aku ini seorang yang pelit, maka murahkanlah hatiku gitu. Jadi beliau merasa beliau itu pelit. Ya mungkin merasa tersinggung istilahnya gitu. Saya tangkap itu karena dia dijuluki pelit oleh istrinya tadi yang minta uang kemudian diceraikan itu mungkin ya. Tapi memang Umar ini dengan perempuan itu ditakuti begitu. Mungkin dalam hadis digambarkan ya teman-teman semuanya, bahwa ketika para perempuan bahkan Ummahatul Mukminin itu di rumah-rumah itu mendengar suara Rasulullah itu mereka tetap bercengkrama, tetap guyonan gitu. Tapi sekali mendengar suara deheman Umar, itu mereka langsung terdiam, cep gitu ya. Saking menakutkannya Umar. Jadi menakutkan bagi para setan dan juga menakutkan bagi perempuan ternyata Umar itu. Bukan sosok yang ramah. Ya, bukan sosok yang ramah seperti Rasulullah ataupun Abu Bakar yang lembut pada perempuan ya. Tapi Umar ini orang yang memang betul-betul tegas gitu. Tapi di akhir hidup beliau itu beliau dikatakan dalam sejarah banyak berubah ya ketika mungkin beristri, terutama Ummu Kulsum ini ya. Beliau mungkin berhati-hati sekali dengan keturunan Rasulullah ya, sehingga beliau tadi bahkan berdoa khusus meminta dilembutkan karakternya dan dihilangkan pelitnya beliau begitu. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Kemudian ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan bisa ini ya, bisa kita bahas bersama. Oke? Terima kasih Umi atas materinya. Alhamdulillah tadi kita sama-sama terkesima begitu ya teman-teman. Luar biasa di zaman Khalifah Umar. Tadi manajemen pemerintahannya sangat-sangat modern seperti itu. Terbukti berarti beliau seorang khalifah yang sangat cerdas dan luar biasa perannya seperti itu. Nah, mungkin langsung saja selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan boleh via kolom chat, boleh bertanya secara langsung seperti itu. Silahkan teman-teman. Halo, saya izin bertanya bisa, Mbak? Boleh, silahkan. Iya. Kak, Iya. siapa? Punten. Zaki. Oh iya, Kak Zaki. Silahkan, Kak Zaki. Oke, terima kasih Mbak Maulidia. Assalamualaikum Umi. Saya izin. Oke, sebenarnya terima kasih Umi atas materi yang sudah disampaikan ya. Tadi sangat mungkin memberikan gambaran ya bahwasanya ternyata di zaman yang sekarang ini ya kan tadi banyak diceritakan tentang bagaimana sistem politik di masa Umar ya, dan dari yang sudah disampaikan Umi ini mungkin buktinya kader-kader parpol ya yang mungkin agama Islam dan saat ini berada di pemerintahan mestinya diberikan materi di kelas profetik seperti ini Umi, karena kalau kita tahu sendiri ya tadi dijelaskan ini bahwasanya ketika pemerintahan yang dikelola oleh Umar ternyata pernah ada wabah yang sampai menyerang mengakibatkan kemiskinan di berbagai daerah, dan kemudian Umar sampai bernazar ya, atau mungkin dia tidak memakan makanan yang mungkin enak saat itu, merelakan dirinya sampai sakit, tapi
di kondisi yang sekarang ini mungkin apa ya, di negara kita sedang ada wabah, namun ternyata pemimpin kita yang beragama Islam itu justru malah kekayaannya malah menjadi berlipat-lipat kali lipat, salah satunya menjadi Menteri Agama. Padahal saya juga mengenal kisah Umar bin Khattab, tapi kurang tahu apakah mungkin tidak sampai menjiwai itu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan terkait di pemerintahan Khalifah Umar ini ya Umi, kan tadi dikatakan di pemerintahan tersebut sudah terdapat pendidikan di berbagai provinsi. Tapi yang ingin saya tahu adalah ada nggak Umi sistem pendidikan di Khalifah Umar dan mungkin pengkaderan remaja-remaja juga di kala pemerintahan Umar itu seperti apa, ada ketuanya atau tidak? Kalau ingin dengar dari Umi. Mungkin itu, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya sulit ya. Jadi saya yang kemarin saya baca sumber sejarah itu tidak ada yang menceritakan secara detail tentang yang pemuda itu. Tapi yang saya pernah ingat ya. Jadi Umar sebagai khalifah itu kan punya para penasihat. Yang penasihat itu beliau ambil dari orang-orang yang paling awal masuk Islam. Ahli-ahli Badar begitu mudahnya ya. Ahli Badar itu usianya ya sudah sepuh-sepuh, senior. Tapi ada salah satu yang bukan tokoh senior yang beliau ambil sebagai penasihat dalam dewan penasihat beliau. Siapa dia? Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas saat menjadi dewan penasihat itu usianya usia remaja. Usia remaja, ya. Sampai kemudian para sahabat senior itu dalam forum itu protes gitu ya, ada protes. Umar, kenapa ada anak muda di sini begitu ya? Ada anak muda di sini. Kami kan senior begitu ya, bukan berarti mereka meremehkan gitu, tapi mereka merasa pengalaman yang sepuh-sepuh itu lebih banyak, pengalaman tempur, pengalaman disiksa, pengalaman apa itu kan lebih banyak begitu ya. Nah ini anak muda ini kan nggak mengalami pengalaman-pengalaman pahit seperti orang-orang yang sudah senior tadi gitu. Tapi apa kata Umar? Umar kemudian menjawab pertanyaan para tokoh-tokoh senior itu dengan ini, meminta pendapat para tokoh senior tadi, sahabat senior tadi dengan pertanyaan, apa yang kalian ketahui, apa yang Anda ketahui tentang tafsir surah Idza Jaa atau An-Nasr, surah An-Nasr ya. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja gitu ya. Itu para sahabat-sahabat yang senior menjawab, itu saat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam gitu. Nah, kemudian beliau berpaling pada sahabat muda tadi, remaja tadi, Ibnu Abbas. Sekarang, wahai Ibnu Abbas, tolong katakan apa tafsir dari surah An-Nasr tadi? Itu adalah penanda akan datangnya ajal Rasulullah. Jawab Ibnu Abbas. Dan kemudian dibenarkan oleh Umar. Kamu benar. Itu adalah surah An-Nasr itu adalah penanda bahwa Rasulullah itu adalah di masa-masa akhir hidup beliau. Ya, yang akhirnya kemudian para sahabat Badar tadi, para dewan penasihat sepuh itu akhirnya tahu, oh ini adalah kedalaman ilmu yang tidak kami miliki. Yang mereka akhirnya mengakui gitu ya, anak muda ini punya kelebihan yang tidak kami miliki. Yang akhirnya memang dia berhak menjadi dewan penasihat khalifah. Artinya apa? Kalau dari sini saya melihat bahwa Umar bin Khattab ini, kalau di catatan sejarah itu dikatakan ya, beliau pas masih muda, itu kan beliau ikut ayahnya ke luar negeri ya, sebagaimana orang-orang Quraisy itu kan berdagang ke luar negeri antar negara gitu, ekspor impor gitu ya. Nah itu apa yang dilakukan oleh Umar? Itu Umar suka sekali ketika berdagang itu bukan ngurusi dagangan, tapi Umar ini menjumpai tokoh-tokoh daerah setempat, ketemu tokoh-tokoh, bertanya tentang nasab, cerita-cerita di daerah itu, mengetahui wilayah itu, mengetahui tokoh-tokohnya gitu ya. Jadi beliau itu seorang yang haus pengetahuan. Makanya mungkin kekayaannya mungkin tidak terlalu, beliau bukan orang miskin bukan ya, tapi kekayaannya tidak menonjol. Karena yang beliau lakukan ketika berdagang itu bukan berdagang mencari untung begitu, bukan, tapi beliau lebih pada suka perjalanannya, suka prosesnya, suka bertemu orang-orang barunya. Itu Umar bin Khattab. Dan ini beliau akhirnya kemudian dengan sikap sehari-hari beliau ketika menjadi khalifah adalah
beliau mengambil anak muda yang berpengetahuan. Dan akhirnya tadi ya, untuk pendidikan remaja tidak dikatakan seperti itu, cuman tadi sikap beliau menghargai anak-anak muda yang berpengetahuan jadi dewan penasehat. Terus juga beliau ini tadi ya membangun sekolah-sekolah tadi di ibu kota provinsi-provinsi itu yang mungkin tidak bisa kita katakan bukan universitas, bukan, karena universitas pertama dalam Islam itu Al-Azhar Mesir yang mungkin itu dibangun sekitar tahun 1100-an mungkin atau 900-an kalau nggak salah, abad ke-10 Hijriah mungkin ya, itu baru dibangun universitas modern pertama dalam sejarah Islam di dunia mungkin ya, itu Al-Azhar Mesir itu. Nah, seperti itu. Jadi secara detail mungkin tidak ada ya pola pendidikan pada anak-anak muda itu. Tidak. Seperti juga Rasulullah dulu tidak dikatakan ada sekolah gitu, cuman hanya beliau ada majelis berbagi ilmu begitu. Dan ketika beliau bersama anak-anak kecil misalnya mengajarkan hadis, nah itu kalau Rasulullah, kalau umat di sini saya belum membaca yang pasti tentang bagaimana cara beliau mengembangkan pendidikan pada anak-anak remaja atau pemuda. Allahu a'lam, mungkin suatu saat mungkin boleh jadi ketemu referensinya ya. Itu ya Mas Zaki, Afwan ya. Baik Umi, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, demikian tadi. Terima kasih sebelumnya Umi atas jawabannya. Alhamdulillah hari ini tadi kita sudah melalui materi Khalifah Umar bin Khattab yang semoga semakin menambah semangat kita untuk karena sudah didahului oleh perjuangan-perjuangan para pendahulu kita seperti itu ya, hari ini kita tinggal menikmati, namun semoga kita tidak terlena seperti itu. Harapannya kita tetap bersemangat untuk menciarkan Islam, apapun potensi yang kita punya seperti itu. Pun hari ini dari bekal-bekal materi yang Umi sampaikan seperti itu, harapannya tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri dalam rangka menambah ilmu seperti itu, dari yang apa yang kita dapatkan semoga kita bisa bagikan minimalnya untuk lingkungan terdekat kita seperti itu. Baik, alhamdulillah. Insya Allah pekan depan adalah pertemuan yang terakhir seperti itu. Ya, kita akan menemui tema laga Yarmuk dan laga Qadisiyah seperti itu tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Umi. Semoga teman-teman bisa turut hadir kembali dan tetap istiqomah seperti itu ya. Lalu dilanjutkan oleh pekan selanjutnya, kita akan bisa bertemu kembali seperti itu. Jika teman-teman ingin mengikuti bedah buku dari Ustadz Deden Herdiansyah, yaitu buku Mata Air Kepemimpinan Rasulullah. Jadi dari sekarang, ayo mari kita nabung seperti itu, karena bedah buku ini insya Allah juga akan mendapatkan bukunya juga seperti itu. Jadi siap-siap teman-teman untuk mendaftar biar kita bisa reuni kembali, silaturahmi kembali seperti itu di forum selanjutnya, yaitu bedah buku seperti itu. Dan nantikan terus informasinya. Nah, sekian kegiatan kita atau kelas kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Umi, kepada teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di pekan selanjutnya. Ya, jazakallah khair Umi. Jazakumullah semua.